Halo Sobat Tech, kembali lagi di channel Teknologi Masa Depan. Di sini, kalian akan mendapatkan beragam informasi mengenai teknologi masa depan dari seluruh penjuru dunia. Kali ini, kita akan membahas tentang 10 transportasi udara yang akan datang di masa depan. So, let's check this out. Terrafugia TFX adalah mobil terbang otonom yang dikembangkan oleh Terrafugia yang berbasis di Boston. Mobil ini memiliki ukuran yang kompak sehingga akan muat dalam satu garasi mobil. TFX dapat menampung 4 orang dan menggunakan mesin yang dikombinasikan dengan 2 motor listrik untuk penggerak. TFX mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal dengan melebarkan sayap yang dapat ditarik yang dipasang dengan baling-baling pendorong. Sementara dorongan udara menggunakan kipas ducted di bagian belakang. Didukung oleh motor listrik plug-in hybrid 600 tenaga kuda dan mesin bahan bakar 300 tenaga kuda, TFX diperkirakan memiliki jangkauan penerbangan 805 km dengan kecepatan terbang 322 km per jam tanpa perlu mengisi bahan bakar atau mengisi ulang. Untuk fitur keselamatan, TFX diharapkan mampu menghindari lalu lintas udara, cuaca buruk, dan wilayah yang dibatasi dan dikendalikan menara. TFX akan secara otomatis mendarat di bandara terdekat jika mengalami keadaan darurat. Lift Hexa. Hexa adalah kendaraan listrik udara yang ditujukan untuk pariwisata dan perjalanan udara jarak pendek. Dengan berat kosong total 196 kg, Hexa dapat membawa penumpang dengan bobot maksimum 113 kg untuk waktu penerbangan hingga 15 menit. Kendaraan ini memiliki 18 motor listrik dan baling-baling independen yang mampu memberikan penerbangan yang stabil dan terkendali. Hexa memiliki 4 pelampung perimeter untuk memberikan stabilitas, sementara pelampung tengah yang besar memberikan daya apung untuk pendaratan air yang aman. Hexa bersifat semi-otonom dan dapat dikontrol dari jarak jauh oleh komputer. Operator menggunakan joystick untuk mengarahkan pergerakan dan mengontrol ketinggian, sedangkan komputer bertanggung jawab atas pergerakan dasar tujuan, lepas landas, dan pendaratan, serta stabilitas selama penerbangan. Bell Nexus 4EX. Bell telah mengungkapkan revolusi desain untuk taksi udaranya, yaitu Nexus 4EX. Kendaraan ini memiliki konfigurasi tenaga listrik saja dan hybrid listrik dengan 4 kipas ducted sebagai penggerak utamanya. Bell Nexus 4EX dapat beroperasi sebagai kendaraan khusus listrik atau kendaraan berkonfigurasi hybrid listrik. Dengan platform hibrida, Nexus 4EX menjanjikan jangkauan yang lebih luas untuk bepergian lebih jauh atau ke lokasi yang lebih jauh berdasarkan kebutuhan mobilitas penumpang. Nexus 4EX memiliki bobot 3.175 kg dan dapat membawa 4 hingga 5 penumpang hingga 95 km dengan kecepatan jelajah sekitar 240 km per jam. Kendaraan ini didesain untuk mengatasi tantangan pengiriman dan komuter, membawa barang, orang, dan data untuk melayani bisnis atau permintaan di seluruh kota. E-Hang 216. E-Hang 216 adalah kendaraan terbang dengan 2 tempat duduk yang memiliki 16 baling-baling dalam desain koaksial double belt. Maskapai ini telah melakukan lebih dari 1.000 penerbangan berawak pada Juli 2018 dan jangkauan maksimum terbang 8,8 km. Kendaraan ini dapat terbang selama 25 menit dengan jarak 30-40 km. E-Hang 216 terbang secara otonom yang dipantau dari E-Hang atau dari pusat kendali customer. Kendaraan ini memiliki banyak baling-baling dan motor. Jika satu atau lebih baling-baling rusak, baling-baling yang lain bekerja mendaratkan pesawat dengan aman.
Pesawat memiliki banyak sensor dan peralatan navigasi untuk memungkinkan pesawat membuat keputusan cerdas tergantung pada cuaca dan rintangan selama penerbangan. Pusat Kontrol Komando IHENG juga meningkatkan keamanan pesawat. Boeing Passenger Air Vehicle. Kendaraan ini mulai dirancang oleh anak perusahaan Boeing, Aurora Flight Sciences, pada tahun 2019. Boeing PAV ini memiliki booming kembar, masing-masing terdapat 4 baling penggerak dengan arah sedikit miring keluar dan ke dalam. Baling-baling pendorong dan sayap belakang memiliki permukaan vertikal di setiap ujungnya. Kendaraan ini terbang tanpa pilot dengan kapasitas 2 penumpang. Dengan bobot 575 kg, kendaraan ini mampu terbang dengan kecepatan 180 km per jam. Daya yang dimiliki kendaraan ini sebesar 75 kW, sehingga mampu menempuh jarak sejauh 80 km. Kendaraan ini akan digunakan untuk pengangkutan penumpang atau kargo jarak pendek. Serap by Vertical Aerospace. Serap dibangun untuk menguji teknologi dan sistem baru untuk diintegrasikan ke dalam model penumpang di masa yang akan datang. Pesawat ini ditenagai oleh 12 baling-baling yang terletak di bagian atas pesawat yang membuatnya mampu membawa beban hingga 250 kg dan dapat mencapai kecepatan hingga 80 km per jam. Pesawat ini memiliki sistem pendingin pasif yang unik dan desain yang dapat disesuaikan, yang berarti pesawat dapat dibuat lebih besar atau lebih kecil. Dilengkapi dengan roda atau pelampung untuk memfasilitasi pendaratan di air. Ada banyak baling-baling dan motor pada pesawat ini. Jika satu atau lebih baling-baling gagal, motor dan baling-baling yang berfungsi lainnya dapat dengan aman mendaratkan pesawat. Elroy by Astro. Elroy merupakan salah satu produk dari perusahaan penerbangan Astro. Elroy adalah solusi ramah lingkungan untuk perjalanan panjang. Motor listrik berperforma tinggi dirancang untuk bekerja dengan tenang, lancar, dan sepenuhnya bebas emisi. Algoritma kontrol penerbangan adaptif yang dikembangkan sendiri membuat drone Elroy tetap stabil di sebagian besar kondisi cuaca dengan hampir tidak ada getaran. Elroy dapat lepas landas, mendarat, dan melakukan semua tahapan manuver penerbangan sepenuhnya secara otonom, dipandu dengan aman melalui jaringan LTE 4G atau dikendalikan dari tablet. Drone ini memiliki bobot 240 kg dengan muatan maksimal 120 kg. Kecepatan maksimal drone ini 70 km per jam dengan waktu penerbangan 20-25 menit. City Airbus. City Airbus adalah demonstran kendaraan multi listrik dengan 4 kursi yang berfokus pada memajukan penerbangan listrik lepas landas dan mendarat vertikal. Kendaraan ini dikendalikan dari jarak jauh, sehingga kendaraan ini tidak membutuhkan pilot untuk melakukan penerbangan. City Airbus memiliki konfigurasi multicopter yang memiliki 4 unit propulsi high lift ducted. 8 baling-balingnya digerakkan oleh motor listrik pada sekitar 950 rpm untuk membuat tingkat kebisingan yang rendah. Kecepatan jelajahnya kira-kira 120 km per jam dengan waktu terbang hingga 15 menit. Kendaraan ini memiliki kapasitas 4 penumpang yang ideal untuk melakukan perjalanan perkotaan. Heaviside by Kitty Hawk. Heaviside adalah jenis pesawat listrik yang pertama kali digunakan pada tahun 2019. Pesawat ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu kecepatan yang tinggi, ukuran yang kompak, dan suara bising yang rendah. Heaviside dilengkapi dengan parasut khusus sebagai sistem keselamatan tambahan. Heaviside dapat lepas landas dan mendarat di area seluas 10 meter x 10 meter yang tidak perlu diaspal. Melalui integrasi sistem elektrik dengan baling-baling modern dan unit propulsi,
Heaviside memenuhi kriteria efisiensi pesawat tanpa emisi. Pesawat ini mampu menempuh jarak 100 mil dengan sekali pengisian daya. Heaviside mampu melaju dengan kecepatan maksimal 290 km per jam. Tingkat kebisingan pesawat ini sangat rendah, 35 dBA, di mana angka tersebut jauh lebih senyap dibandingkan helikopter biasa. SkyDrive SD03. Perusahaan asal Jepang SkyDrive baru saja memamerkan mobil terbang mereka yang dinamai SkyDrive 03. Mobil terbang ini baru dirancang untuk menjadi model vertical take-off and landing listrik terkecil di dunia. Sebab, mobil terbang berawak ini memiliki tinggi 2 meter, panjang 4 meter, dan lebar 4 meter. Karena dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal, mobil terbang ini tidak membutuhkan landasan pacu. SkyDrive SD03 ini didukung oleh 8 motor dan memiliki 2 baling-baling di setiap sudut. Motor ini berfungsi untuk memastikan keselamatan dalam situasi darurat dan memenuhi potensi masalah regulasi karena mobil memiliki 7 motor lain agar berfungsi terus jika salah satu motornya rusak. Saat ini, SkyDrive 03 hanya dapat terbang hingga 10 menit dan kecepatan rendah. Kedepannya, perusahaan tersebut berencana untuk melakukan penerbangan di luar bidang Toyota Test. Prototipe berikutnya dapat terbang hingga 60 km per jam dalam durasi 30 menit dengan sekali pengisian daya. Nah, jadi itulah 10 transportasi udara yang akan datang di masa depan versi teknologi masa depan. Like jika Anda menyukai video ini, tuliskan komentar mengenai pendapatmu tentang teknologi masa depan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi masa depan lainnya. See ya!